Oke, kita mulai admit peserta ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hanafi, lead operator ya. Good luck all. Titip ya Mas Raymond, Mbak Nino. Dapat ya. In a world rich with diverse cultures, language stands as the universal bridge, uniting us all in understanding and connection. With this in mind, we are proud to present Lembaga Bahasa Internasional Faculty of Humanities Universitas Indonesia, LBI FIB UI. We offer diverse learning, training, and translation programs in multiple languages. To help you with various language needs and services, LBI FIB UI has several programs that can really assist you. Interested in learning Indonesian? Let the BIPA UI program guide you. It is designed for non-native speakers learning Indonesian. It has a great curriculum taught by experienced teachers who are experts in teaching Indonesian to non-native speakers. Ya, kita akan mempresentasikan kegiatan atau kesukaan kita. Kata-kata tolong, maaf, atau terima kasih, karena itu tiga kata yang menurut Offering saya both penting regular and special dalam programs, kehidupan. Maaf dan BIPA terima caters kasih. to every learner's needs. And who says learning stops at the classroom door? At BIPA, we believe in hands-on experience. It's not just about language. It's about immersing yourself in Indonesian culture. From batik painting to traditional music and dance, our cultural classes are as enriching as they are fun. Have a keen interest in mastering foreign languages? The Language Service Program, or known as PPB, is the answer. Services range from foreign language courses, in-house trainings, and various language proficiency tests. With 10 foreign languages and Jakarta Sign Language, we've got you covered. Whether you're brushing up on your language skills or diving into Korean, Japanese, Spanish, sign language, and beyond, our expert instructors are here to guide you every step of the way. Betul sekali, bagus sekali. Selamat pagi para peserta tes UI CPT pada pelaksanaan tes hari ini. Sekarang mohon pastikan headphones. PPB provides a variety of customized tests to help you demonstrate your language skills effectively. And for those seeking intensive programs, such as the pre-departure programs, we've crafted specialized courses to accelerate your language learning journey. Need translation services or aspire to become a sworn translator? Trust in our translation and interpreting program, or also known as PPP.
This program leads in providing unmatched services and training in translation, interpreting, and editing. Focusing on 9 languages, PPP meets diverse linguistic needs of clients worldwide. PPP is the only institution in Indonesia authorized to conduct translator qualification exams, partnering with prestigious organizations such as the Ministry of Law and Human Rights and the Universitas Indonesia Professional Certification Institute, or also known as LSPUI. From now and into the future, LBI FIB UI will always be here to cater your needs in the field of language services and to connect with the world even more. And it all begins at LBI FIB UI. Baik, selamat sore sahabat LBI. Apa kabarnya hari ini? Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat, semangat, dan tidak terlalu deg-degan ketika mendengar kata IELTS ya. Yap, selamat datang di webinar hari ini dengan judul Confident English Test Takers, Rahasia Sukses Hadapi IELTS. This event is brought to you by LBI FIB UI. Perkenalkan, saya Nino Sumiarsih dan saya akan menemani sahabat LBI sebagai MC sekaligus sebagai moderator di sesi webinar pada hari ini. Sebelum kita mulai, akan lebih baik jika kita kenalan lebih dahulu yuk, biar nggak canggung-canggung. Silahkan sahabat LBI menuliskan di kolom chat box asal kota sahabat semuanya. Kira-kira sahabat semua bergabung dari kota mana saja ya? Boleh? Silahkan langsung dituliskan saja kota asal sahabat LBI semuanya. Udah mulai rame nih. Ada yang dari Palembang, Kediri, Samarinda, Pontianak. Ada juga teman-teman kita dari Cirebon, dari Langkat, dari Purwokerto, Tangerang Selatan, Makassar, Papua. Ada juga yang dari Padang, Semarang, Bogor, Jakarta, Gresik. Wah, ini bukan lagi webinar, tapi rasanya seperti reuni nasional, betul tidak? Terima kasih, saya senang sekali melihat sahabat hadir dari berbagai daerah. Terima kasih atas antusiasme sahabat semuanya. Ada pertanyaan kedua, karena ini adalah webinar tentang IELTS, boleh dong di-share di chat box berapa ya kira-kira target skor IELTS sahabat semua. Seperti yang kita tahu semua, bahwa skor tertinggi dalam IELTS itu adalah band 9. Kira-kira dari teman-teman yang sudah bergabung, berapa ya skor targetnya? Ada yang menyebutkan 8, 7,5, 7, 8,5. Luar biasa. Tenang, tenang, tenang. Setelah webinar ini, semoga semuanya semakin dekat ke skor impian teman-teman semuanya. Baik, sahabat, mari kita mulai saja ya. Kita semua tahu bahwa IELTS itu bukan cuma soal bisa berbahasa Inggris, tapi juga soal strategi, mental, dan juga kadang-kadang soal tahan banting juga. Tapi kabar baiknya, semua itu bisa dipelajari. Dan tentunya kita tidak sendirian pada sesi hari ini, karena sudah ada bersama kita narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Mr. Raymond Sebastian. Beliau adalah seorang pengajar IELTS LBI FIB UI yang sudah berpengalaman, sudah mengajar lebih dari 10 tahun, dan beliau telah berhasil meraih skor IELTS impiannya yaitu di angka 8,5. Tuh, pasti udah nggak sabar banget mendengar tips, strategis, teknik yang Mr. Raymond praktekkan untuk siswa-siswanya dan juga untuk dirinya sendiri. Sahabat semuanya, ini adalah momen yang tepat untuk benar-benar menyimak dan menyerap ilmu dari Mr. Raymond. Jika nanti ada pertanyaan selama sesi berlangsung, silakan diketikkan saja di chat box terlebih dahulu, karena nanti akan ada sesi tanya jawab di tengah-tengah dan di akhir sesi webinar. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita sambut saja Mr. Raymond. Selamat sore Mr. Raymond. Halo Nino, selamat malam. Selamat malam teman-teman LBI semuanya.
Baik. Ya, Terima aku kasih, langsung Mr. nih ya. Raymond. Yes, silahkan, Mr. Raymond. Waktu dan tempat kami Baik. persilahkan. Baik, terima kasih. Baik, sekali lagi, Nino, terima kasih sudah memperkenalkan. Selamat malam semuanya, sahabat-sahabat LBI yang ternyata ada di berbagai banyak kota ya. Bahkan kota-kota yang saya belum pernah kunjungi juga ada ternyata perwakilannya di sini. Terima kasih banyak sudah hadir untuk mendengarkan saya sharing sedikit mengenai tips sukses menghadapi IELTS. Ini ada IELTS 8,5 yang saya capai. Sebenarnya ini bukan show off, tapi lebih ke mencoba mengutarakan kalau strategi-strategi yang saya gunakan selama ini memang masih relevan dengan tes yang ada sekarang. Saya mengambil IELTS ini sekitar 1 bulan yang lalu dan strategi yang saya gunakan itu akan saya coba sharing bersama teman-teman pada malam ini supaya bisa mencapai nilai tertinggi yang teman-teman impikan. Baik, saya mulai langsung. Jadi saya akan mulai dari mindset kita dalam menghadapi IELTS. Nah, banyak sekali teman-teman yang mungkin melihat IELTS ini sebagai sebuah persyaratan. Bahkan ada juga mungkin yang berpikir kalau IELTS ini sebuah hambatan nih, sesuatu yang perlu saya taklukkan nih supaya bisa mencapai impian saya untuk apa namanya ya, mungkin sekolah ke luar negeri atau mungkin promosi di dunia kerja, tempat kerja dan sebagainya. Nah, itu mindset itu yang harus kita ubah dulu. Pertama, yang mau saya tunjukkan adalah IELTS itu sebenarnya sebuah kesempatan. It's an opportunity. Jadi kita tidak bisa melihat IELTS ini sebagai sesuatu yang akan menghambat kita. Justru ini sesuatu yang harus kita coba sebisa mungkin mencapai nilai tertinggi. Ini saya kutip dari website IELTS.org. Ada seorang test taker yang mengatakan, proving my English language ability with IELTS has opened doors for me. Jadi banyak sekali pintu yang bisa terbuka jika teman-teman bisa mencapai nilai impian. Bahkan kesempatan-kesempatan yang teman-teman mungkin tidak lihat sekarang ketika dapat nilai IELTS yang baik itu bisa terlihat. Oh, saya bisa ke sini, saya bisa ke sini dan sebagainya. Jadi ada kalimat I can go anywhere now. Jadi memang semangatlah dan lihatlah IELTS sebagai sebuah kesempatan. Nah, tentunya untuk mencapai nilai yang baik kita perlu strategi dan cara-cara yang mungkin bisa membantu kita mencapai nilai tersebut. Nah, kita mulai dari listening dan reading. Di IELTS itu ada 4 bagian. Saya yakin semua di sini sudah tahu 4 bagian itu apa, sudah pengalaman lah, sudah mengerti ada 4 skill yang akan diujikan. Nah, saya akan mulai dari sesuai urutan tesnya aja, dari listening, reading, kemudian nanti bagian kedua nanti writing dan speaking. Kita coba masuk ke listening dan reading. Oke, saya mulai dari listening dulu. Nah, yang pertama perlu kita lakukan memang membuat diri kita familiar dengan bagian-bagian dari tes IELTS tersebut. Yang bagian pertama pasti listening. Nah, itu kita harus familiar dengan angka-angkanya dulu nih. Ada berapa bagian di dalam listening tersebut. Kemudian ada berapa pertanyaan di dalam listening. Jadi ini ada 4 bagian dan ada 40 pertanyaan. Masing-masing bagian itu punya 10 pertanyaan. Total 40 pertanyaan. Nah, itu dulu. Ya, nanti bagian-bagiannya apa, itu nanti bisa kita bicarakan lagi. Nah, tipsnya untuk bagian-bagian ini sebenarnya bagian manapun itu, bagian 1, 2, 3, 4, tipsnya kurang lebih sama. Jadi strateginya kurang lebih sama. Terutama, ini pertama. Ya, jadi kita coba untuk kalau IELTS itu, di listening itu, kita sebelum kita mendengarkan, pasti ada narator yang memberikan kita informasi, you have some time to look at questions 1 to 4. Misalnya untuk konteks soal ini nih, you have some time to look at questions 1 to 4. Tapi ini duanya nggak ada, saya crop ya. Kita ambil 1, 3, 4. Nah, strategi pertama yang saya lakukan kalau melihat sebuah soal listening adalah saya mencoba memprediksikan jawabannya apa nih. Bukan prediksi jawaban kayak jawabannya akan seperti ini apa, tapi informasi seperti apa yang saya butuhkan. Jadi ini seperti contoh soal nomor 1 nih. Ini di sini kan kita lihat ini bicara mengenai university clubs, ada film clubs, ada climbing clubs. Nah, ini pertama saya lihat dulu nomor 1 ini extra activities. Jadi saya tahu ini adalah sebuah kegiatan. Pasti jawaban nomor 1 ini adalah sebuah activity. Karena ini climbing, ya mungkin wall climbing atau competition, practice. Jadi mungkin tipe jawabannya adalah sebuah kegiatan, sebuah activity. Itu pertama. Kalau yang nomor 3 nih misalnya, kita lihat ini current number of members. Nah, ini saya yakin ini pasti jawabannya adalah angka, sebuah angka. Dan ini di kolom berikutnya sudah tertulis angka 40. Ini memperkuat dugaan kalau ini pasti angka nih. Seperti itu. Ini contoh sederhananya. Di tes aslinya mungkin sedikit lebih rumit dari ini, tapi tetap kita coba di waktu yang diberikan oleh narator membaca soal, kita coba formulasikan. Ini kira-kira jawabannya apa ya? Meskipun kita baru sampai ke tahap ini kayaknya kata benda nih, atau ini kayaknya kata sifat nih, coba jawabannya. Seperti itu. Atau contoh yang nomor 4 nih.
Ini ada contact di sini, dan di film club itu ada events organizer. Nah, ini untuk nomor 4 ini, kira-kira tipe jawabannya kita sudah bisa prediksi. Ini mungkin seseorang ya. Mungkin contact ini maksudnya contact person, dan events organizer ini adalah seseorang. Jadi mungkin sebuah perusahaan, sebuah event organizer yang lain, atau mungkin orang siapa, mungkin school principal atau club leaders atau siapa. Jadi kita bisa prediksi seperti itu. Dan ini contoh yang sangat sederhana. Lagi-lagi di tes aslinya mungkin sedikit lebih complicated dari ini, tapi intinya sama. Kita coba untuk membaca soal dan sebisa mungkin memprediksikan informasi apa yang saya butuhkan. Seperti itu. Jadi itu pertama, predict answers. Nah, yang kedua, ketika kita sudah prediksi pun tentu saja ada tantangan lain. Jadi kita tidak bisa juga, oke, saya udah prediksi nih, aman, saya tinggal dengerin aja. Nggak bisa seperti itu. Jadi memang strateginya akan berkesinambungan, jadi berlanjut. Ketika kita sudah prediksi answer, kita coba mendengar. Mulai nih recordingnya. You have some time to look at questions 1 to 4. Kemudian, now listen and answer questions 1 to 4. Mulai nih mendengarkan. Nah, misalnya kita sudah sampai di soal nomor 3 nih. Nah, sudah sampai di soal nomor 3. Di sini saya mau kita lihat judul di atas dulu. Kita harus watch for distractors-nya dulu. Jadi ketika mendengarkan, itu pasti akan ada sesuatu yang mencoba mengecoh kita. Nah, kita coba lihat dulu. Di sini kita sudah prediksi tadi kalau untuk nomor 3 ini adalah current number of members. Jadi ini pasti angka nih. Angkanya pasti disebutkan di dalam skripnya. Ini ada skripnya. Ini ada skripnya nih. Ini contoh skrip yang saya ambil. Aslinya sih tidak semudah ini ya. Kita baca seperti ini enggak. Aslinya kan kita dengerin ya. Tapi intinya adalah kita melihat kalau di skrip ini banyak sekali angka yang disebutkan oleh si pembicara. Nah, teman-teman bisa baca di sana. Well, obviously they're all different. So, for example, the film club has just increased its membership from 85 to 125. Jadi ada dua angka sudah disebutkan, 85, 125. Kemudian ada lagi di kalimat di bagian kalimat berikutnya disebutkan lagi, hoping to extend it to 150. Nah, jadi ini ada banyak sekali distractors yang coba ditaruh di sini oleh si pembicara ini supaya mengecoh kita sedikit. Dan itu yang harus kita waspadai. Jadi ketika kita sudah prediksi, oke ini angka nih, oke ini tanggal nih, oke ini kata benda nih, kita tetap harus mendengarkan dengan teliti supaya kita bisa menghindari distraction yang akan muncul. Kalau untuk ini jawabannya apa nih? Coba taruh di chat deh. Tahu nggak jawabannya apa nih? Kayaknya jelas banget nih kalau udah kebaca gini sih. Oke. Nah, jelas banget ya, seperti itu. 125. Jadi memang kita akan disuguhkan dengan berbagai macam nomor, berdekatan dengan nomor yang menjadi jawaban itu, angka yang menjadi jawaban. Jadi kita harus berhati-hati dengan yang namanya distractors ini. Seperti itu. Ya, jadi untuk bagian manapun ketika teman-teman berhadapan dengan soal listening dan ada narator yang mengucapkan you have some time to look at questions 1 to 5, 6 to 10. Itu dimanfaatkan dengan baik waktu tersebut. Kita jangan hanya fokus ketika orang itu, ketika recording sudah mulai. Fokuslah mulai dari persiapan pre-listening ya. Sebelum mendengarkan kita ada yang namanya active listening. Kita baca soalnya dengan baik. Kita kalau misalnya kita bisa highlight keywords-nya untuk mengantisipasi distractors-nya seperti apa, atau simply hanya mencoba menerka atau menebak tipe jawabannya seperti apa, itu dimanfaatkan dengan baik waktu persiapan yang diberikan oleh naratornya sebelum recording yang sebenarnya berjalan. Seperti itu ya. Nah, ini teman-teman udah dapat 2 nih, dan ini lagi-lagi saya lakukan persis seperti di tes. Jadi saya pasti prediksi kira-kira jawabannya akan ke arah mana nih. Meskipun prediksinya kadang-kadang juga salah ya. Kadang-kadang ternyata jawabannya bukan apa gitu, bukan kata benda itu paling nggak kita berusaha sebaik mungkin untuk melakukan yang namanya itu pre-listening. Sebelum mendengarkan dengan baik, kita sudah persiapan di awal. Oke, nah kemudian lanjut ya. Kemudian kita coba lihat dari latihannya. Nah, tentu saja teman-teman di sini karena mau persiapan untuk mengambil IELTS. Jadi ini bagian dari persiapan teman-teman. Nah, persiapan itu tentunya tidak lepas dari yang namanya latihan. Nah, ketika kita latihan, latihannya pun harus ada strategi yang efektif. Untuk listening sendiri, itu latihannya kita bisa ambil yang namanya active listening. Active listening ini
Itu tahap yang paling awal. Kita nggak perlu langsung latihan IELTS. Kalau memang kita merasa kesulitan sekali untuk menjawab soal di IELTS listening section itu coba yang sederhana dulu. Mungkin dengarkan podcast yang mungkin tentang topik-topik yang menarik untuk teman-teman sendiri. Itu dimulai dari situ. Membiasakan kupingnya dulu. Nah, tapi kita nggak mendengarkan podcast itu untuk mendapatkan informasi yang detail mengenai topik podcast tersebut atau menikmati podcast tersebut. Tapi kita mendengarkan podcast tersebut untuk mempersiapkan kita supaya lebih aware, kuping kita lebih terbiasa nih, ketika kita nanti sudah masuk ke latihan yang sifatnya IELTS. Jadi ketika hanya podcast pun, mendengarkanlah dengan aktif. Kita take notes nih ketika sambil mendengarkan podcast tersebut. Kira-kira ini keywords-nya apa saja nih yang ada di dalam podcast ini. Kira-kira main idenya apa? Kira-kira tone si pembicara seperti apa nih? Apakah dia agak negatif ngomongnya tentang topik tersebut, atau dia antusiastik, atau dia sangat-sangat merekomendasikan topik tersebut? Nah, itu biasa terlihat dari tone atau gaya bicara. Itu namanya active listening practice. Jadi kita nggak hanya berlatih saja, mendengarkan saja, tapi melakukan sesuatu bahkan sebelum kita mendengarkan, atau sambil mendengarkan juga multitasking dengan sambil take notes. Nah, di IELTS itu saya take notes. Saya juga take notes di beberapa bagian yang menurut saya akan sulit. Saya akan take notes juga. Meskipun tidak selalu take notes, tapi intinya active listening ini sesuatu yang bisa kita latih mulai dari hal-hal yang sederhana. Tidak langsung ke IELTS juga tidak apa-apa. Kemudian ada progressive listening. Nah, lagi-lagi untuk yang masih struggle, kayaknya listening susah banget, Mister. Itu konsentrasinya harus tinggi dari awal. Tadi sudah saya sebutkan, dari persiapannya aja sebelum listeningnya mulai, ketika kita baca soal tuh udah harus fokus yang tinggi banget ya. Jadi improve fokus ini harus ada. Teman-teman harus bisa tahan banting kayak tadi Nino bilang di awal, Miss Nino bilang di awal, tahan banting. Jadi endurance kita, karena di listening kan nggak boleh ada break ya. Kita kalau di tes aslinya pun kita nggak boleh ke toilet. Kalau misalnya lelah di tengah-tengah listening, ya udah selesai di situ, kita istirahat di situ sambil duduk gitu. Tapi listeningnya jalan terus. Jadi kita memang nggak ada waktu untuk break. Nah, ini teman-teman harus bisa melatih endurance-nya untuk bisa fokus dari awal sampai akhir listening itu. Untungnya dia bagian pertama. Jadi biasanya kita masih sangat-sangat fokus di bagian pertama, energi masih full. Tapi di tengah-tengah itu biasanya udah mulai lelah. Nah, untuk melatih endurance ini, teman-teman harus coba yang namanya progressive listening. Terutama memang bagi yang masih sangat-sangat struggling dengan listening, dengan apa namanya ya, materials, listening passages. Jadi boleh coba dengan latihan 10 menit, kemudian lanjut ke 20 menit, podcast yang bilang pendek-pendek dulu, kemudian lanjut ke 30 menit. Kalau latihannya langsung IELTS, mungkin section 1-nya dulu. Tadi kan ada 4 bagian ya. 1 bagian dulu. Besok mungkin 2 bagian, besok 3 bagian, besok lagi full seperti itu. Jadi latihannya boleh pelan-pelan. Tapi yang paling penting memang nanti ketika saya gabung dengan reading ya, itu ada namanya berlatih dengan rutin. Seperti itu. Jadi sama, ini kita nggak perlu banyak-banyak latihan, tapi rutin dilakukan itu sebenarnya cukup impactful. Seperti itu. Ya, oke. Nah, itu untuk yang listening. Pasti masih banyak banget strategi yang ada, tapi saya maju ke reading dulu ya, biar nanti kita bisa gabung listening reading secara keseluruhan, nanti strateginya seperti apa. Seperti itu. Ya, nah, kita lanjut ke reading. Nah, reading tips ya. Reading tips ini, reading ini menurut saya sendiri lebih sulit ya. Saya agak susah fokus kalau melihat books. Jadi lagi-lagi endurance itu bermain di sini. Kita harus bisa tahan selama 1 jam itu melihat 3 passages, 3 teks. Jumlah pertanyaan sama dengan listening, ada 40 pertanyaan. Nah, ini reading tipsnya ini saya awali lagi dengan kita familiar dengan angkanya dulu aja. 3 passages, 60 menit, 40 pertanyaan. Angkanya dulu. Oke, kita paham nih. Udah expect nanti 3, nggak 4, nggak 5, nggak 2, 3 passages. Dan waktunya 60 menit. Oke, kita lanjut. Untuk reading ini mulai kita bermain dengan time management. Kalau listening tadi kan kita time-nya nggak perlu khawatir ya, ikutin aja flow audio recordingnya sampai selesai. Tapi kalau reading, nah ini kita sudah mulai ada yang namanya time management. Berbagai banyak bahan di luar sana memberikan tips mengenai personal time management strategy. Maksudnya kita sebenarnya time management ini it's a personal thing. Biasanya kalau kita lihat angka-angka tadi, 3 passages, 60 minutes. Biasanya kita bagi rata aja, oke, 1 passage itu 20 menit. Passage 1 20 menit, passage 2 20 menit, passage 3, passage 3 30 menit. Jadi 20 menit untuk masing-masing
passage, untuk masing-masing teks. Tapi personally saya sendiri, karena saya tahu kalau biasanya hampir selalu passage one itu sedikit lebih sederhana dibandingkan passage two dan passage three. Meskipun memang unpredictable sekali ya, kadang-kadang nggak selalu mudah juga passage one itu, tapi biasanya kontennya sedikit lebih sederhana dibandingkan passage two dan passage three. Saya personally akan mencoba ketika latihan itu ya, dan ketika tes aslinya juga, passage one itu kita coba selesaikan secepat mungkin, kalau bisa dalam waktu 15 menit saja. Kemudian kita alokasikan waktu lebih banyak mungkin nanti di passage yang terakhir, ketika itu sudah lebih sulit dari passage satu. Jadi memang di passage 3 ini saya sendiri mengalami, saya akan membutuhkan waktu lebih banyak karena di passage 3 ini bahasanya, topiknya lebih akademik dan kosakatanya mungkin sedikit lebih rumit. Belum ditambah kalau topiknya kita tidak familiar. Nah, itu jadi mungkin passage 3 akan, saya personally akan alokasikan waktu ekstra 5 menit di passage 3 ini. Jadi 25 menit secara satu passage 3 ini. Nah, intinya adalah ini tergantung dari personal approach teman-teman sendiri. Tapi jangan stuck, do not get stuck. Stuck itu maksudnya kita nggak merhatiin waktu, kita nggak punya time management sama sekali. Pokoknya go with the flow aja. Passage one kerjain, selesai lanjut. Passage two kerjain, selesai lanjut. Tanpa kita monitor. Tahu-tahu ya, ada murid-murid saya yang kadang-kadang mereka sudah selesai passage two, mereka lihat waktunya tinggal 10 menit. Waduh, kelamaan nih di passage one, kelamaan di passage two. Nah itu, jadi time managementnya ini harus sudah dimulai dari latihan. Jangan sampai kita tidak punya time management strategi, hanya go with the flow, akhirnya malah kelabakan. Dan juga jangan stuck di satu pertanyaan. Kalau ketemu pertanyaan yang sulit, kita skip nggak apa-apa. Atau kita tebak dulu jawabannya nggak apa-apa. Nanti kita kembali lagi kalau masih ada waktu, kita tandain ya. Kalau kita mau tebak jawaban kemudian lanjut, itu kita nggak yang benar-benar tinggalin atau kita tebak terus move on. Jadi untuk pertanyaan yang kita guess dulu jawabannya, untuk laju ke yang berikutnya, itu kita tandain. Jadi kita bisa kembali lagi kalau memang ada waktu untuk mengecek kembali nih. Jangan-jangan ada nih, saya masih bisa analisis nih. Jadi jawaban yang nebak tadi itu jadi jawaban yang lebih akurat ketika sudah dianalisis. Jadi ini personal sekali, teman-teman harus mulai latihan. Nanti kalau misalnya ikut persiapan kursus itu pasti akan banyak sekali tips. Atau kalau punya rekan-rekan yang juga ikut persiapan bersama misalnya ya, di dalam sebuah kelas misalnya teman-teman ada persiapan, itu bisa saling berdiskusi dan dapat masukan dari teman-teman. Oh, saya sendiri personalnya pakai cara begini. Oh, saya pakai caranya begini time management. Jadi bisa bertukar pikiran, atau kalau punya tutor bisa ditanya kira-kira yang baik seperti apa ya. Seperti itu. Nah, itu bisa berdiskusi dan mendapatkan insights yang baik, kira-kira personal time managementnya itu seperti apa. Tapi intinya yang merah ini, jangan sampai kita nyangkut dan akhirnya lihat, aduh, tinggal 10 menit nih, passage 3 belum mulai. Seperti itu. Ya, jadi teman-teman ini harus juga aware dengan waktu, mulai dari reading ini. Nanti di writing juga ada time management, itu juga nanti kita bahas ya. Tapi kalau listening sih harusnya time-nya lebih ke go with the flow audionya aja. Seperti itu. Ya, nah, itu yang pertama, time management. Yang kedua, untuk reading, saya yakin teman-teman semua sudah tahu ya, atau sebagian besar lah sudah tahu yang namanya skimming dan scanning. Nah, ini banyak sekali orang yang mungkin tidak terlalu memikirkan skimming and scanning. Mereka reading ya udah, ngerjain reading, dicoba sebisa mungkin dikerjain kemudian dibahas. Nah, skimming dan scanning ini sesuatu yang perlu dilakukan juga dengan efektif. Terutama nanti scanning ya. Kalau skimming ini terus terang saya personally hanya skim di awal. Ketika saya masuk ke passage one misalnya ya, itu saya akan skim dulu cepat, 2 menit, 3 menit, bahkan nggak sampai 2 menit ya, 1 menit atau mungkin kurang dari 1 menit. Saya baca dulu cepat untuk melihat ini teksnya mengenai apa sih. Nah, banyak orang yang bilang langsung ke questions-nya, sir. Langsung questions-nya aja, biar kita nggak buang waktu baca passage-nya dulu. Betul, kita akan prioritas question-nya, tapi kalau kita nggak punya informasi apa-apa mengenai ini teks mengenai apa sih, kita langsung ke pertanyaan. Pertanyaannya akan terlihat bingung nih, ini pertanyaannya mengenai apa ya? Seperti itu. Jadi paling nggak skimming ini dilakukan di awal sebelum kita masuk ke pertanyaan pertama. Nah, skimming itu biasanya yang paling sederhana, kita lihat judulnya apa. Judulnya apa dulu nih? Oh, di judulnya ini. Ini kalau yang di bawahnya ini biasanya ada, biasa enggak ya. Biasa tapi judul pasti ada. Kemudian
biasanya kita lihat first sentence untuk masing-masing paragraf. Kalimat pertamanya dulu. Seperti itu. Jadi kita nggak baca banyak, jadi first sentence untuk masing-masing paragraf. Itu biasanya dapat tuh, oh kayaknya topiknya ini. Jadi baca cepatnya tuh strateginya bukan yang dibaca semuanya tapi cepat, bukan. Tapi dibaca bagian-bagian tertentu aja. Dalam konteks ini kita baca kalimat pertamanya aja dulu. Jadi dapat gambaran dulu ini mengenai apa. Gitu. Jadi ketika masuk ke pertanyaan, oh jadi tahu nih, oh ini tentang ini nih, pertanyaannya ini mengenai yang tadi nih, udah dapat konteksnya dulu. Seperti itu. Nah kalau yang udah ahli itu biasanya nggak perlu lihat kalimat pertama, dia bacanya ke bawah. Dia bacanya tuh kayak oke, evidence, cognitive functioning, outdoor nature, buffer, ability to deal with demanding circumstances. Dia baca ke bawah gini, dan dia langsung dapat ya oke, ini kayaknya mengenai ini nih. Seperti itu. Dia nggak lagi baca first sentence mungkin ya, tapi dia nggak per kata lagi dibaca semua kalimat pertama kata per kata. Dia bacanya lebih ke zigzag ke bawah supaya paling nggak dapat oh. Nah, tapi itu kalau udah yang memang mahir banget ya. Kalau misalnya masih kita kayaknya masih perlu waktu untuk berlatih skimming, boleh dicoba dulu untuk kalimat pertamanya dulu aja. Kemudian baru kita langsung dive into the question gitu ya. Tapi jangan langsung ke pertanyaan tanpa mengskim passage-nya. Skimming itu cepat ya. Lagi-lagi saya bilang kalau sudah ahli mungkin di bawah 1 menit sudah bisa langsung tahu. Gitu. Oke ya. Jadi saya yakin teman-teman di luar sana juga sudah banyak yang berlatih dengan skimming dan scanning. Teruslah berlatih karena itu akan digunakan memang pada saat tes aslinya pun digunakan. Oke, nah scanning ini sedikit lebih complicated, tapi sebenarnya sama ya. Kita membacanya mencari details yang ada di keywords di pertanyaan. Misalnya contoh scanning ini seperti ini. Coba teman-teman lihat nih passage yang ini. Ada pertanyaan tuh di bawah. How many numbers are mentioned in this paragraph? Ada berapa angka sih yang disebutkan di pertanyaan ini? Di passage ini, sorry. Coba di scan, dicari. Ada berapa angka yang disebutkan? Tulis di Zoom chat ya coba. Nah, ada yang sudah taruh tuh. Ada 5 angka. Oke, coba kita lihat ya. Ada 9. Oke, ada banyak sekali. Ada 6, ada 7, ada 5. Oke. Nah, itu ya. Oke, nah hasilnya mungkin berbeda-beda, tapi intinya adalah em, proses yang teman-teman lakukan ketika mencari ada berapa angka itu namanya scanning. Kita ignore kata-kata yang lain, tapi kita hanya cari angka saja. Keywords yang kita butuhkan untuk menjawab pertanyaan ini. Gitu ya. Kalau kita lihat di sini ada angka pertama di 50 ya. Ini ada 50. Ini ada 50, kemudian mana lagi tuh? 10 million ini ada, kemudian ada sebentar geser dulu. 20 ini juga ada, ya ada 20 di sana, kemudian ada 8, ini juga angka. Second ini ordinal number ya, first, second, third itu mungkin bisa masuk kategori numbers. 5 seperti itu. Nah itu jadi kita hanya fokus ke mencari angka saja, karena keywords di pertanyaan ini adalah angka, numbersnya mana. Kita ignore kata-kata seperti London, New York, Tokyo, ketika mereka dimulai dengan huruf besar pun, ya, yang stand out banget ya di passage itu kalau capital letter itu stand out, kita tetap ignore mereka. Kita hanya fokus mencari, saya scan mana nih angka nih di dalam passage ini. Nah itu contoh scanning yang sangat sederhana. Kita menggunakan keywords dan kita mencari dengan cepat supaya bisa menjawab tanya. Nah, ini harus dilatih terus. Dan nanti akan berkaitan dengan cara kita berlatih. Ya, cara kita berlatih sebelum tesnya itu terkait dengan ini nanti, skimming dan scanning. Seperti itu. Oke, terima kasih partisipasinya ya di Zoom chatnya. Nah, kita lanjut dulu nih. Saya clear dulu. Kita lanjut ke yang berikutnya. Oke, ini kayaknya untuk listening reading hampir semua udah selesai, tapi mau saya gabung ke keywords. Nah, ini juga sorry, maaf, terlupa ya. Jadi kalau tadi kita ngomongin scan, kita mau scan apa sih? Nah, tadi saya sudah bilang di sini yang kita scan itu keywordsnya. Jadi di pertanyaan yang di bawah ini kan, how many numbers? Keywordnya numbers nih, kita cari mana yang numbers. Nah, ini mengukuhkan kalau keywords itu adalah sesuatu yang sangat-sangat penting. Seberapa panjang
sebuah soal pun ketika kita bisa identifikasi keywords-nya, itu biasanya akan terlihat lebih sederhana. Ini contoh yang cukup sederhana, jadi kalimatnya nggak terlalu panjang ya. Kalimatnya cukup pendek, hanya satu baris ya. Kalau aslinya kadang ini sampai dua baris tuh. Untuk yes, no, not given ini, nomor 21 ini yes, no, not given. Untuk bisa mencari dia yes, no, not given, kita cari dulu keywordsnya apa sih? Increase material resources, improve physical health, dan sebagainya. Ya, kemudian ini misalnya ada pertanyaan yang mengisi titik-titik seperti ini ya. Women who are working find it hard to tetap keywordsnya kita lihat dulu. Nah ini contoh yang cukup pendek, tapi aslinya kalau ada pertanyaan yang cukup panjang ya, pertanyaannya bisa sampai dua baris itu dengan identifikasi keywords itu lebih mudah dilihat, lebih mudah dipahami kalimatnya. Dan itu yang kita scan tadi. Gitu. Kita cari nih di paragraf mana ada kata women. Tentunya kita nggak scan cuma satu paragraf gini ya. Kalau aslinya kan passage-nya banyak pada multiple paragraphs. Jadi kita cari di paragraf mana ada kata women who are working gitu. Kita cari tuh di bagian mana. Nah itu scanning. Dan scanning akan kita lakukan di setiap pertanyaan. Karena setiap pertanyaan keywordsnya ganti lagi. Kita scan lagi, cari lagi. Seperti itu. Ya, jadi scanning itu akan bergantung pada keywords yang nanti lagi-lagi terkait dengan cara kita berlatih. Seperti itu. Ya, ini jadi yang 21 ini yes, no, not given, yang 38 ini mengisi apa namanya? Sentence completion. Kita bilang sentence completion. Ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke tips untuk keduanya, listening dan reading. Dan ini saya mau fokus ke cara kita berlatihnya tadi ya, sama identifikasi paraphrases dari keywords. Yang pertama, yang ini. Untuk listening dan reading, kita pasti berhubungan dengan paraphrase. Misalnya ini untuk soal listening nih. Ini soal listening, ada pertanyaan, what three things do Marco and Jenna have to do now for the project? Coba kita cari satu aja deh, dari tiga ini, kita cari satu. Skripnya seperti yang di bawah ini nih. Coba, jawabannya yang mana nih kira-kira? Jadi di skripnya itu ada yang bilang, and if you agree, I think we should get in touch with the businesses on the list Professor Carter gave us and ask them if they're prepared to participate. Nah, mana nih jawabannya? Cari satu aja dari tiga things ini. Satu. G, oke. G, oke. Banyak yang G ya. Oke, mantap. Oke, very good ya. Oke, ada yang jawab tiga langsung tuh, A, B, dan G. Sebenarnya kalau cuman bagian ini cuma dapat satu sih. Ya, tapi mungkin bisa dapat dua, bisa dapat tiga seperti itu. Tapi kita cari satu dulu aja, karena bagian yang ini dia hanya ngasih satu dari tiga yang kita cari sebenarnya. Jadi dua lagi tuh mungkin nggak ada di bagian skrip yang ini. Jadi ini ada, I think we should get in touch. Nah ini get in touch ini kan sama dengan contact ya. Nah, get in touch. When you get in touch with someone, you call them, you contact them. Gitu. Kemudian ini ada kata with the businesses. Apa itu bisnis? A company. When you open your own business, you own a small company gitu yang bisa jadi besar. Nah, itu ini yang namanya identifikasi paraphrases. Jadi kalau tadi kita berhubungan dengan keywords di reading, di listening ternyata ada juga keywords. Cuman yang jadi masalah di listening ini kita mencari keywords ini nggak di scan di skripnya, nggak. Tentunya kita dengerin kan, kita dengarkan dan kita menunggu nih keywordsnya mana nih. Tapi kita menunggu itu jangan hanya nunggu kata yang sama persis. Jadi dari A, B, C, D sampai G ini, mungkin kata-kata ini sedikit sekali yang sama dengan di skrip aslinya. Pasti dia akan menggunakan cara-cara yang lain, kata-kata yang lain. Nah itu yang listening. Jadi listening lebih sulit karena tetap harus lihat keywordsnya, tetap harus menunggu keywordsnya muncul dan hati-hati dengan paraphrases dan tadi ada yang di awal hati-hati dengan distractions. Jadi banyak sekali yang bisa terjadi untuk listening. Nah, kemudian yang berikutnya itu ada yang reading. Kalau reading sih ya sama seperti tadi ya. Kita mencari. Nah, kayak ini nih pertanyaan nomor 38 tadi nih. Jawabannya apa nih? Coba ada yang bisa tulis nggak jawabannya apa? Dengan cara identifikasi paraphrase. Keywordnya tadi udah tahu ya. Women, working, hard. Nah, jawabannya apa nih?
Work life. Nah, ada yang jawab work life. Ada juga yang jawab work life. Ada yang jawab salary. Oke, coba kita lihat ya. Work life balance. Nah, itu tadi yang kita tunggu ya. Jadi jawabannya sebenarnya work life balance. Begitu. Jadi kita lihat this term was invented to identify the work life balance of employed women because those who have jobs. Nah, paraphrase dari women who are working itu ya ini, employed women atau those who have jobs usually struggle. Nah, struggle itu hard ya with this. Nah, di sini apa nih? Nah, ini yang repot nih. Dia pakai pronoun this yang mengacu ke work life balance. Jadi yang mereka susah lakukan itu adalah si balance-nya ini. Begitu. Work life betul, tapi kita butuh kata benda balance ini. Yang susah tuh membalance-nya itu. Jadi bukan work life saja, tapi balance. Tadi yang jawab salary. Nah, jawabannya unfortunately ya, sayang sekali jawabannya itu harus sesuatu yang ada di teks. Jadi kalau teksnya itu tidak menyebutkan kata salary, mungkin jawabannya bukan salary. Seperti itu. Dan kita nggak boleh pakai logika. Kita nggak boleh pakai pengetahuan kita. Misalnya kayak kita lihat kayaknya sekarang-sekarang ini wanita-wanita yang bekerja tuh susah salary-nya. Nah, itu meskipun kita punya knowledge seperti itu dan itu mungkin benar, kita nggak boleh pakai knowledge itu. Kita hanya informasi, kita jawab sesuai dengan informasi yang ada di passage. Jadi nggak boleh ambil dari luar. Nah, ini sama, kita identifikasi paraphrase-nya dan mencari jawaban yang terbaik. Nah, ini memang sulit dilakukan. Jadi kita perlu berlatih. Nah, ketika kita berlatih, lagi-lagi latihannya harus lebih efektif. Praktis yang efektif, latihan yang efektif di sini adalah pertama, ketika kita latihan itu jangan hanya fokus ke jumlah benernya aja. Kita latihan nih 40 pertanyaan listening, dicek oh bener 15. Latihan lagi, oh bener 10. Latihan lagi, oh bener 12. Latihan lagi, bener 15 lagi. Jadi kita fokus ke jumlahnya bener berapa, terus kita latihan lagi. Sama dengan reading. Oh salah 8. Latihan lagi, salah 15. Latihan lagi, salah semua. Misalnya, oh latihan lagi. Nah itu nggak bisa. Jadi kita latihan itu harus di-review dan di-analyze. Focus on why an answer was wrong. Jadi ketika kita salah, kita lihat nih, kenapa ya jawaban ini salah? Kenapa jawaban yang itu betul? Kita bersenjatakan misalnya answer key atau diskusi di kelas bersama teman-teman yang lain atau ada seorang instruktur yang mengajar IELTS misalnya. Kita diskusi supaya dapat lebih banyak informasi. Oh, ternyata yang ini salah karena ini. Dan itu bisa lebih cepat kalau memang ada orang-orang di mana orang-orang yang kita bisa bertukar pikiran dengan efektif. Gitu. Jadi kita dapat nih, oh ternyata jawabannya ini karena teman saya nemu nih jawabannya ada di bagian ini. Oh ternyata menurut gurunya ini jawabannya begini karena paraphrase kata ini ternyata ini. Jadi kita fokus ke kenapa kita salah. Jadi jangan hanya, aduh salah segini, latihan lagi. Salah segini, latihan lagi. Enggak. Jadi bahan yang sudah kita pakai, dianalisis lagi. Oke, dan kemudian latihanlah dengan question types yang lebih spesifik. Seandainya, tadi kita sudah ada true, false, not given. Kita sering salah di situ, bagian dari analisis. Kayaknya saya sering salah di true, false, not given nih. Kita coba latihan lagi dengan specific question type tersebut, true, false, not given. Lebih banyak porsinya untuk latihan true, false, not given. Jadi ketika kita analisis, kita bisa identifikasi kelemahan kita di mana, dan dengan itu kita bisa lagi-lagi membuat latihan menjadi lebih efektif. Saya fokus ke yang saya sering salah deh. Kayaknya matching heading saya lumayan oke nih. Jadi saya mungkin coba kurangi proporsi latihan matching heading dan masuknya ke true, false, not given lebih banyak. Gitu. Jadi latihan itu nggak perlu juga yang satu passage full atau satu set reading passage full itu langsung dilahap semua. Emang bagus, tapi kalau kita memang lemahnya di beberapa bagian, kita coba tackle yang bagian itu dulu. Kita hadapi dulu, kita coba selesaikan dulu masalah di yang true, false, not given atau apapun itu teman-teman yang masih kesulitan dalam menjawab. Di listeningnya pun sama. Di listening kalau misalnya form completion itu masih oke, ya udah kita jangan banyak latihan yang form completion. Misalnya ada labeling a map. Di listening itu ada melabel map berdasarkan instruksi lisan. Nah itu kalau yang susah yang itu dicari latihan-latihan mana yang bisa membantu saya di bagian itu. Gitu. Jadi latihannya pun harus lebih efektif. Nah kesalahan yang umum yang tadi ya. Jadi orang latihan melakukan hal yang sama terus-menerus dengan cara yang sama, berharap hasilnya akan berubah. Jadi jangan, kita nggak bisa latihan terus sama terus caranya cuma ngecek kunci jawaban, salah berapa latihan lagi, salah berapa enggak. Kita harus mengubah cara kita berlatih. Dan tentu akan lebih mudah kalau misalnya ada orang untuk
bertukar pikiran gitu. Ya. Nah, ini ternyata teman-teman banyak ya, teman-teman yang lain yang sedang persiapan IELTS menjadi bisa banyak teman-teman senasib yang kita bisa bertukar pikiran dengan mereka. Oke, nah itu untuk listening dan reading ya. Karena slide berikut ini sudah masuk ke writing dan speaking. Seperti itu. Oke, Oke, Mr. nah ini Raymond. Terima kasih banyak atas pemaparan yang sangat jelas untuk skill listening dan juga reading. Jadi gimana, sahabat LBI? Apakah sudah mulai familiar dengan tipe-tipe pertanyaan untuk dua skill tadi? Ternyata banyak banget ya, banyak banget tips, trik, teknik yang perlu dicoba di kelas dan saling bertukar pikiran baik dengan pengajar ataupun dengan classmates-nya. Akan ada sesi tanya jawab cepat saja sebelum kita move on ke dua skill selanjutnya. Jika ada pertanyaan, boleh langsung diketikkan saja di chat box. Atau kalau misalnya pengen bertanya secara langsung, boleh silakan raise hand ya. Baik, ada pertanyaan terlebih dahulu Mr. Raymond di Zoom chat. Apa tipe pertanyaan paling sulit untuk listening dan reading? Nah, oke, pertanyaannya bagus banget ya. Oke, jadi itu memang sesuatu yang perlu kita tanya ke diri kita sendiri sebenarnya. Karena tidak ada satu tipe pertanyaan yang sulit untuk semua orang secara umum. Jadi pasti kalau untuk saya, kalau pertanyaannya untuk saya sendiri secara pribadi, saya akan memilih menjawab yang sulit itu yang sifatnya memilih tadi itu. Kalau misalnya multiple choice. Kalau misalnya saya dikasih pilihan, itu saya akan ke distract dengan pilihan yang lain. Jadi kayak tadi kita suruh milih 3 dari 6. Itu berarti 3 betul, 3 distraction kan? Nah itu kan saya ke distract dengan 3 yang lain nih. Atau pilihan ganda yang A, B, C, D. 1 jawaban betul, 3 jawaban yang mendistract. Nah itu saya akan kesulitan untuk mencari mana yang sebenarnya benar. Karena jawabannya biasanya mirip-mirip. Saya lebih suka yang memang mengisi kalimat, sentence completion, atau kayak tadi table completion. Jadi saya mencari jawabannya memang di teks. Gitu. Tidak mencari dari pilihan yang ada. Dan saya tahu kalau di teks itu ya jawabannya adalah sesuai dengan yang tertulis di teks. Saya nggak perlu paraphrase, saya nggak perlu mencari sinonimnya untuk jawabannya ya. Jawabannya kan pasti sama persis dengan yang ada di passage. Seperti itu. Jadi kalau saya personally, eh, jawabannya adalah tipe-tipe pertanyaan yang membutuhkan saya untuk mencocokkan atau memilih. Kayak matching-matching itu menurut saya cukup cukup sulit. Nah, itu tidak semua orang seperti itu. Ada orang yang senang dengan multiple choice karena kan kalau kalau ribet bisa ditebak sir katanya. Ya itu boleh kalau misalnya kita berpikir oh multiple choice itu lebih mudah kok kalau kita nggak tahu jawabannya tebak aja. Kalau misalnya yang mengisi sentence completion kita kalau nggak tahu jawabannya kan bingung nebaknya. Nggak mungkin nebak katanya asal gitu kan nggak mungkin. Kalau nebak yang pilihan ganda kan bisa A B C D. Nah itu kembali ke teman-teman masing-masing. Dari latihan-latihannya kira-kira mana yang terasa lebih sulit untuk teman-teman hadapi. Nah itu bagian dari ini. Kita analisis kelemahan kita sendiri yang sulit yang mana seperti itu ya. Oke, Oke, gitu ya. pertanyaan bagus-bagus banget ya. Oke, mungkin satu lagi Mr. Raymond dari Boleh teman-teman, ada boleh boleh. sahabat yang raise hand dari tadi. Hmm, Mari kita berikan iya ya. kesempatan untuk Miss Hesti, sepertinya tadi yang pertama raise hand. Miss Hesti, silahkan di-unmute dan bertanya secara langsung. Oke, baik. Terima kasih. Selamat malam, Kakak. Ini saya mau tanya soal bagian reading itu ya. Bagian reading itu kan ada yang menjawab true, false, sama NG. Nah, saya itu kesulitan mengambil keputusan kalau itu tuh false sama NG. Kayak gitu. Mungkin ada tipsnya gimana cara mengambil keputusan untuk tipe soal yang false sama NG itu. Terima kasih. Iya, bagus banget pertanyaannya. Jadi memang ini pertanyaan yang hampir semua orang punya mungkin ya ketika berhadapan dengan reading. Yes, no, not given ini pertanyaan yang cukup menantang. Jadi terima kasih Hesti yang sudah mengangkat topik ini ya. Nah, intinya adalah yes, no, not given ini, selama kita paham kalimat yang muncul di samping kata yes ini, no dan not given ini, selama kita paham ini maksudnya apa sih? Itu sebenarnya sudah selesai masalah. Tapi memang tidak semudah itu, ngomongnya sih gampang ya. Tapi sebenarnya untuk memahami ini kita memang butuh latihan yang banyak sama diskusi dengan orang-orang yang mungkin lebih bisa deal with questions like this atau lebih bisa kita dengan seorang guru misalnya ya, yang bisa memberikan informasi lebih jelas. Kalau untuk ini sebenarnya yes dan no itu berarti dua-duanya ada di passage. Jadi yes dan no itu berarti statement itu ada di teks.
Tapi statement di teks itu, kalau yes, statementnya itu setuju. Jadi sama dengan yang ada di pertanyaan. Misalnya ini an increase in material resources. Nah, di teks pun dia mengatakan ada increase diganti menjadi rise misalnya. Jadi ada kata yang sama, keywordsnya kena semua. Dan memang kita bisa lihat, oh kalimat di teks sama kalimat di pertanyaan ini sama. Artinya sama, dua-duanya sejalan. Memang a rise in material resources leads to improve physical health. Nah, kalau misalnya no, itu ada disebutkan juga, tapi sebaliknya. Seperti itu. Jadi no itu bukan tidak disebutkan ya. No itu berarti dia ada disebutkan di teks, tapi yang disebutkan sebaliknya. Seperti itu. Jadi misalnya ini ternyata di teks disebutkan itu bukan increase, tapi ternyata a drop. Drop in material resources. Nah itu kan berarti sebaliknya. Di sini di kalimat ini disebutkan an increase leads to improve physical health. Tapi ternyata di teksnya disebutkan itu yang bukan increase yang leads to improve physical health, tapi drop in material resources. Nah itu kan sebaliknya. Nah kalau sebaliknya itu kita pilih yang no. Nah not given ini saya cenderung berpikir kalau not given ini itu lebih ke maybe. Maybe, bisa iya, bisa enggak. Karena it's impossible to say. Jadi kalau misalnya kita baca kalimat ini, kita cari di teks dan jawaban kita untuk pertanyaan ini adalah mungkin, mungkin betul ini increase ini leads to improve physical health, tapi mungkin juga tidak. Saya nggak punya informasi yang cukup nih untuk menjawab pertanyaan. Nah itu jadi kalau kita jawabnya mungkin, ada kemungkinan ya, kemungkinan enggak, itu baru not given. Kita nggak bisa memutuskan yes atau no. Seperti itu. Ya tapi lagi-lagi ini butuh latihan dan logika berpikir yang sering dilatih gitu untuk bisa menjawab ini. Karena bahkan untuk orang-orang yang sudah sering berlatih pun ini masih cukup menantang, cukup sulit. Jadi kalau misalnya Miss Hesti merasa kesulitan, jangan khawatir, Hesti tidak sendirian. Hampir semua orang kesulitan dengan tipe pertanyaan seperti ini dan sebenarnya bisa jika kita berlatih dengan tadi efektif. Dicek lagi, oh saya cek jawabannya true nih. Oh ternyata false ya. Ternyata, sorry, ini yes no ya. Maaf. Nah ini ternyata jawabannya ternyata no. Saya jawabnya yes, tapi kok dia no ya. Nah dicari lagi di teks, dilihat lagi. Oh ternyata no karena ini kata ini artinya sebaliknya. Atau ternyata jawabannya not given. Kita cari lagi di teks. Kenapa not given ya? Oh ternyata karena ya mungkin memang betul, tapi ternyata nggak bisa kita bilang betul atau tidak. Jadi ada maybe di situ. Nah itu ternyata not given. Nah itu tadi akan terbantu dengan latihan yang efektif. Kalau latihan jangan hanya cek, salah lagi. Ternyata no, itu sudah selesai gitu. Kita nggak cek lagi kenapa ternyata jawabannya no, kenapa kita salah. Nah itu sedikit demi sedikit nanti Hesti dan teman-teman lain juga yang kesulitannya akan mendapatkan lebih banyak insights dan knowledge dan logic yang lebih terlatih untuk oh ternyata betul ini yes, oh ternyata ini no. Jadi ketika ketemu lagi soal seperti ini, sudah lebih pede nih, saya udah tahu nih perbedaannya antara yes, no, not given nih. Mana nih yang yes, mana yang no, mana yang given. Saya udah tahu bedanya, saya paham nih kalimat yang ini. Jadi ketika masuk ke latihan sudah lebih confident. Gitu ya. Oke. Nah, kita ya Nino ya, Terima silakan. kasih. Ya, terima kasih Mr. Raymond. Terima kasih teman-teman pertanyaannya. Nanti kita akan lanjut lagi ya setelah dua skill yang selanjutnya, yaitu skill writing dan juga speaking. Mr. Raymond, silahkan. Terima kasih banyak. Baik, kita lanjut dulu ya, karena masih ada dua skill lagi nih. Nah, ini yang lebih, saya nggak tahu ya, kalau misalnya writing dan speaking itu buat teman-teman, ada yang bilang itu lebih mudah, mungkin ada yang berpendapat itu lebih mudah, ada juga yang bilang writing speaking itu lebih sulit. Seperti itu. Nah, itu lagi-lagi personal things. Kalau menurut saya mungkin sedikit lebih sulit, ya karena kita memproduksi sesuatu. Kita tidak hanya memproses informasi, tapi juga harus actively producing something. Nah, untuk writing dulu, setelah reading itu writing, tidak ada break, langsung masuk writing. Lagi-lagi kita coba familiarize dengan angka-angkanya dulu ya. Kita coba lihat, kita ada dua tasks, ada 60 menit, 1 jam. Jadi strateginya nanti akan berhubungan dengan time management juga. Yes. Oke, kita masuk ke yang pertama. Buat yang belum tahu, IELTS Writing Task 1 itu isinya seperti ini. Jadi teman-teman diberikan gambar, gambarnya bisa line graph, pie charts, juga bisa ada maps atau process diagram, itu nanti variasinya luar biasa banyak. Kemudian diberikan lagi-lagi angka nih ya, you should spend about 20 minutes, write at least 150 words. Ini juga teman-teman yakin harus sudah dapat di kepala nih, oke. Writing task 1 jangan sampai lebih dari 20 menit. Nulisnya jangan banyak-banyak. Karena kenapa mereka minta kita nulis 20 menit saja? Karena emang dia nggak minta banyak kok. Mereka nggak minta banyak-banyak. Meskipun terlihat sulit, tapi
datanya kayaknya complicated sekali, tapi kita cukup fokus ke yang ini, select. Jadi kita memilih ya main features-nya saja, ini nggak semuanya disebutkan. Kemudian kita make comparisons where relevant. Selama kita melakukan ini nggak akan berubah. Gambarnya bisa berubah, ini bisa berubah. Tapi yang di dalam kurung ini nggak akan berubah. Dia akan sama persis. Jadi demand-nya kita harus melakukan apa itu sudah tahu. Oke, saya cukup milih kok yang mana yang menarik nih. Kemudian saya compare dengan data yang lain. Jadi satu garis ini saya compare dengan garis yang kedua. Saya compare dengan garis yang ketiga. Misalnya seperti itu aja. Sesederhana itu misalnya. Itu mungkin sudah masuk ke dalam sesuatu yang bisa dibilang a good report untuk writing task one. Seperti itu. Nah, kita coba ke berikutnya. Kalau writing task 2, lagi-lagi buat yang belum tahu, writing task itu sedikit berbeda. Kita nggak dikasih gambar, nggak dikasih apa namanya visual information, tapi memang muncul topik dan pertanyaan aja udah. Misalnya seperti ini. In the past, when students did a university degree, they tend to study in their own country. Nowadays, they have more opportunity to study abroad. Jadi topiknya mengenai study abroad. Ya, kayak sebagian besar teman-teman juga mungkin di sini kan suatu hari akan belajar keluar ya. Nah, ini pertanyaannya, what are the advantages and disadvantages of this development? Angka lagi nih, kita disuruh untuk sebaiknya spend 40 menit dan nulis 250 kata. 250 kata itu nggak banyak, jadi jangan juga nulis terlalu banyak. Dalam 40 menit, 250 itu sebenarnya cukup sederhana, tapi kalau kita terlalu ambisius, nulisnya terlalu banyak, ya 40 menit itu nggak cukup. Gitu. Jadi kita pakai strategi, kita nggak menulis bebas, kita ada timer yang counting down di depan nih, hitung mundur ya. Jadi kita harus strategi, jangan nulis banyak-banyak deh, nulisnya yang sedikit-sedikit aja, mungkin nggak jauh-jauh dari 250, 280 kata, tapi tetap aspek-aspek yang mereka mau tuh kita apa namanya kita kasih semua ya, demand-nya apa kita kasih. Nah, bagaimana sih demand-nya itu? Jadi apa sih yang mereka mau dari kita? Kita coba lihat scoring kriterianya ya. Scoring kriteria seperti apa? Nah, ketika kita menulis itu baik writing task 1, writing task 2 itu dicek dengan 4 kriteria ini. Kalau writing task 1 itu kriteria pertama task achievement, writing task 2 itu task response. Kemudian ada coherence, cohesion, lexical resource, grammatical range, and accuracy. Nah, untuk yang ini yang dua bawah ini yang aspek bahasanya. Lexical resource ini vocab. Grammar ya grammar. Kita semua tahu apa grammar itu ya, tata bahasa. Tapi yang dua di atas ini yang sebenarnya tidak terlalu berkaitan dengan grammar. Dan kita bisa menggunakan dua hal ini untuk mendapatkan nilai yang baik. Jadi tidak hanya sebatas bahasa saja yang mereka lihat. Mereka minta kita juga achieve task yang baik. Karena respon kita juga harus relevan. Coherence-nya juga flow ide kita dari awal sampai akhir itu juga harus ada. Jadi jangan khawatir kalau misalnya grammar kita mungkin nggak yang sempurna-sempurna banget. Vocab kita juga mungkin yang nggak advance banget. Tapi cukup aja kita bisa menang dengan dua hal ini. Yang kontribusinya sama. Ini semua kayak 25% lah. Ya, jadi 4 kriteria ini nggak ada yang lebih dominan. Semuanya equally contributes to the overall score. Gitu. Nah, jadi di sini yang mau saya highlight adalah dua hal yang pertama tadi. Task achievement sama task response itu sama pentingnya dengan vocab dan grammar. 4 kata kunci dari dua hal tadi ya, task achievement, task response, dan coherence itu adalah ini. Relevant, well organized, adequate, dan appropriate. Jadi, kalau kita lihat soal kayak tadi nih, pertama kita harus yakin dulu kita tahu ini gambarnya tentang apa. Karena kita nggak bisa main nulis aja tanpa kita tahu ini tentang apa sih. Karena nanti tulisan kita nggak relevan, nggak masuk dengan apa yang mereka minta, nggak cocok sama gambarnya. Seperti itu. Kita lihat judulnya nih, Changing Rates of Crime. Nah, ini mengenai rates ini, kalau lihat ini kan number of incidents ya, ini kayaknya jumlah ya. Kemudian kejahatan di kota-kota, iya hanya satu kota, inner city satu saja. Kemudian 2003 sampai 2012. Jadi ini lampau. Nah ini past tense nih, kita tahu nih, oke. Kemudian kita lihat axis-nya, ini number of incidents, ini year-nya. Jadi ini datanya kronologi. Jadi 2003 sampai 2012. Nah, di tahap ini, sebelum mulai nulis apa-apa ya, kita lakukan yang ini. Kita tanya, ini apa sih sebenarnya? Nah, apa sih? Dan kita coba lihat, kalau untuk ini kan kita nggak nulis essay ya.
kita nulis report. Tadi saya bilang di awal ini report. You are reporting a visual information. Jadi kita nulis laporan. Nah, yang kita biasanya akan kagok nih. Ini gimana nulisnya nih? Gimana cara baginya nih? Saya mulainya gimana nih? Gitu ya. Ini kan karena saya nggak tahu nih mulai gimana. Saya disuruh nulis laporan, kayak mana mulainya seperti itu. Jadi, nah itu juga sesuatu yang harus kita perhatikan karena koherensi tulisan kita akan terrefleksikan dari bagaimana kita mengatur informasi itu. Gimana saya baginya nih supaya flow-nya enak. Seperti itu. Nah, itu juga sesuatu yang bisa teman-teman gunakan. Karena mereka melihat itu juga. Bagaimana flow informasi kita well organized tadi, itu masuk ke dalam sesuatu yang dikategorikan bagus. Seperti itu. Ya. Nah, itu kita bisa ambil contoh kalau untuk writing task one ya. Ini report, saya bilangnya report lagi-lagi. Organization-nya seperti yang ini. Ini mungkin bisa kita anggap sebagai sesuatu yang cukup relevan untuk hampir semua tipe gambar. Jadi kita selalu mulai dengan opening statement yang memparaphrase yang ini. Jadi kan ini tadi akan berubah-ubah ya sesuai dengan gambar. Nah, kita opening statement itu kita introduce gambarnya itu tapi dengan cara yang berbeda. Oke, nah itu yang mungkin yang perlu dilatih lagi. Jadi kemampuan teman-teman untuk memparaphrase atau mengatakan ini dengan cara yang berbeda. Nah, kemudian yang kedua, ya kita masuk ke overview. Overview ini itu kalau misalnya line graph seperti ini cukup mudah. Karena overview ini kita lihat aja, ini dia turun nih. Kita ngelihat gerakannya satu-satu nih. Kita overview itu lihat kalau untuk line graph ya. Ini contoh aja, ini dia turun. Turun nih, meskipun ada pergerakan fluktuatif di sini. Yang ini nih, yang ini juga fluktuatif kan. Dia ada turun, ada naik, ada turun. Tapi kalau kita tarik garis lurus, ini sebenarnya cukup stabil misalnya. Seperti itu. Ini pun sama yang bawah nih, ada naik turun sedikit, ini lebih stabil lagi. Dia pergerakannya sama sekali tidak ekstrim. Jadi benar-benar bergerak di situ. Nah, itu kita bisa jadikan overview kita. Jadi kalau line graph itu menurut saya pribadi ini yang salah satu yang paling mudah untuk dibuat overview-nya. Karena kita cukup lihat awalnya berapa, akhirnya berapa. Oh, ternyata ini sebagian semuanya turun. Oh, semuanya naik. Nah, itu overview kita bisa seperti itu. Tanpa kita sebutkan pergerakan di tengah-tengahnya. Nah, itu contoh overview untuk line graph. Nah, body paragraph ini yang nanti kita tentukan dari lagi-lagi personal. Saya sendiri cenderung untuk bagi menjadi 2 body paragraph. Kalau saya ya, karena juga orang yang bikin 3, 1 untuk masing-masing gambar misalnya, boleh juga. Ya, karena kan paragraf ini kan report ya, bukan essay. Jadi paragraf pun nggak perlu panjang-panjang. Ketika kita jelasin body paragraph 1, gambar yang ini, kategori yang ini. Paragraf 2-nya, body paragraf 2-nya, kategori yang ini. Body paragraf 3-nya, kategori yang ini. Boleh. Atau mau 2 aja nih. Yang pertama, yang 2 ini nih. Yang kayaknya agak di atas nih. Nah, yang 2-nya tuh yang bawah ini. Paragraf 2-nya yang ini aja, yang nggak begitu penting nih. Untuk satu, 2 kalimat aja. Nah, itu boleh. Jadi organisasinya itu terserah teman-teman masing-masing, tapi harus dicoba untuk di-divide organization dengan baik. Karena lagi-lagi kita mencoba membuat si pembaca ini, examiner ini nanti ngelihat, oh flow-nya baik ya, dia mulai dengan ini dulu. Kemudian, oh dia lanjut ke sini, dia lanjut ke sini. Nah itu memang lagi-lagi perlu latihan, tapi kurang lebih approach yang seperti ini, 4 bagian di dalam report ini, bisa digunakan untuk gambar yang bervariasi. Ini contoh yang paling mudah dulu, line graph ya. Seperti itu. Nah, itu jadi tidak melulu mengenai grammar dan vocabulary. Ya, teman-teman bisa juga menang dengan mencoba membuat task response, task achievement itu lebih pakem gitu ya, lebih bagus gitu. Nah, kemudian kalau yang writing task 2 ini kan essay ya. Dan tadi kita sudah lihat dia biasanya dikasih statement saja, kemudian ditanya. Jadi ini contoh yang lain, berbeda dengan yang tadi ya. Many people believe have a huge negative impact on both individuals and society. Jadi ini topiknya mengenai social networking sites. Kemudian pertanyaannya, saya setuju apa nggak setuju? Anda setuju atau nggak setuju dengan statement kalau social media ini punya negative impact? Nah, sama kita tanya lagi, what is this about? Ini ngomongin apa sih? Kemudian keywords. Nah, keywords ini muncul lagi di sini. Kalau ini kita identifikasi keyword supaya kita tahu benar-benar ini tentang apa. Oh, ini many people believe, ya udah itu pembukanya lah ya. Ini pendapat orang. Nah, ini social networking sites. Ada contohnya Facebook. Jadi lagi-lagi ternyata social media. Ini kita ngomongin networking dengan cara yang lain, kita ngomongin social media
atau media secara umum ya, tapi memang social media yang digunakan untuk bersosialisasi, Facebook misalnya. Nah, kemudian dia negative impact. Kemudian ada keyword lagi nih, individuals and society. Nah, jadi kalau kita ngomongin, kita setuju misalnya nih, kita ngomongin negative impact untuk orang secara individu. Contohnya si A akan seperti ini, orang ini akan seperti ini, negative impact-nya dia addicted, dia kena tipu di sosial media, misalnya ada seperti itu ya, kita kasih contoh. Tapi kita nggak bicara mengenai negative impact-nya terhadap society misalnya. Ini nggak masuk di tulisan kita. Nah, itu miss tuh di situ. Itu task response-nya itu mungkin akan tidak setinggi yang teman-teman harapkan. Karena ada satu keyword yang tidak teman-teman address, yang tidak kita tulis. Aduh, miss nih. Saya harusnya ngomongin ini untuk secara umum society itu gimana jadinya nanti kalau memang social media ini membawa negative impact. Jadi nggak hanya personal untuk masing-masing individu, tapi kita juga harus coba nulis untuk secara lebih luas ya di dalam lingkup society itu seperti apa. Kemudian yang tentu saja kita setuju apa enggak? Kita nggak bisa ngawang-ngawang nih. Kita perlu clear position. Do I agree with this? Ini saya setuju atau nggak setuju? Alasannya apa? Nah, ini kita mulai di awal tuh sudah langsung dengan ini. Ini membantu kita untuk di proses menulis nanti kita nggak perlu khawatir dengan ide. Kita di awal udah di list nih reasonnya apa aja. Dan ini juga membantu kita untuk memastikan kita jawabannya relevan dengan pertanyaannya. Kemudian tadi ada kata educate. Cukup nggak argumen kita? Nah, gimana cara kita masuk ke argumen dan gimana cara kita memberikan bukti untuk argumen kita? Contoh, what examples can I give? Nah, kalau kita kembali ke slide yang sebelumnya sedikit aja, ya, nah ini ya, ini yang bawah ini kan ini sama terus nih, give reasons for your answer and include any relevant example. Nah ini contoh ini harus ada, karena memang dia demand-nya lagi-lagi permintaan mereka adalah ini harus ada, tolong Anda kasih contoh ya, meskipun contohnya cuma dari pengalaman pribadi aja nih, from your own knowledge or experience. Nah itu maksudnya cukup tadi itu. Argumen kita nggak bisa hanya ngomong aja, berargue seperti itu, tapi kita harus juga kasih contoh, meskipun contohnya baru sebatas social atau personal experience, ya, personal knowledge seperti itu. Oke, ya. Nah itu jadi kita bisa menang dengan task achievement, task response, dan coherence cohesion dengan memastikan kita jawabannya itu relevan, kemudian jawaban kita terorganize dengan baik, kemudian bukan bukti ya, lebih ke explanation dan example-nya cukup untuk kita paparkan sebagai reason kenapa saya setuju atau nggak setuju. Nah, untuk essay biasanya kita aim-nya kan 4 paragraf ya. Banyak orang yang coba menulis 5. Saya personally nggak pernah nulis 5 terus terang. Karena menurut saya untuk bisa menulis 5 itu kendalanya lebih banyak. Saya akan stick ke 4 paragraf selalu. Di tes yang officialnya pun yang saya ambil sebulan lalu itu saya nulis essay benar-benar hanya 4 paragraf saja. Dengan organisasi yang seperti ini. Di awal itu pendek aja, kita perkenalkan topik dengan kalimat kata-kata yang lain, kemudian clear position, kemudian ini masuk ke body paragraph 1, body paragraph 2, reasons-nya apa, dan concluding paragraph. Seperti itu. Ya. Oke, nah kemudian untuk vocab dan grammar sedikit aja infonya. Advanced topic related vocabulary itu recommended. Kita disarankan menggunakan kata-kata yang sedikit sophisticated, tapi tidak wajib kok. Yang penting memang kontrolnya itu. Jadi jangan kita asal pakai kata yang canggih tapi nggak masuk gitu. Nggak, kita main asal pakai aja, yang penting keluar. Nah itu nggak bisa. Jadi lebih penting kita mengontrol penggunaan kosakata kita dengan pakai advanced vocabulary yang memang kita tahu cara pakainya. Kita bisa mengontrol di mana pakainya. Dan yang penting memang variety. Kosakata-kosakata yang bisa bervariasi. Misalnya kata important bisa jadi crucial, essential, vital, dan lain sebagainya. Jadi nggak terlalu pakai yang terlalu canggih-canggih banget, tapi divariasikan aja sesuai dengan yang pengetahuan kita. Dan tadi synonyms, variety itu untuk memastikan kita nggak terlalu banyak ada repetition. Misalnya repetition pun nggak masalah, tapi benar gitu pakainya. Daripada kita paksa pakai kata yang aneh, tapi kita salah pakainya. Ya, mendingan repeat deh kata yang memang sudah kita pakai sebelumnya, tapi masih benar kata tersebut gitu. Ya, tapi sebisa mungkin memang ya jangan terlalu banyak repetition. Seperti itu. Ya, jadi vocab dan grammar itu dia lebih ke control. Ya, control. Ini pun sama untuk yang grammar. Kita coba pakai variasi simple complex sentences.
Nah, complex sentence itu tidak kalimat yang panjang ya, teman-teman lihat dua kalimat ini. Ini dua kalimat ini dia tidak panjang, tetapi kompleks karena dia sudah menghubungkan ide menggunakan since, menggunakan who seperti ini. Ini kalimat yang kompleks. Jadi ketika nulis, jangan nulis terlalu panjang kalimatnya, jadi panjang banget. Satu paragraf cuma dua kalimat karena kalimatnya too long gitu, terlalu panjang. Nah, itu akan bermasalah. Karena semakin panjang kalimat, semakin sulit yang baca ngerti gitu. Jadi bahkan native speaker pun ketika baca, aduh kalimatnya panjang banget nih, itu mungkin akan kesulitan dia gitu ya. Jadi complex sentence itu penting, tapi jangan stuck di situ. Variasi tetap lebih penting. Jadi sesekali pakai simple sentences nggak apa-apa kok, kalimat yang simple sederhana. Gitu. Complex sentences pun dipakai, tapi jangan yang overly long juga. Oke, nah itu ya. Jadi nanti bisa banyak latihan nih setelah dapat info seperti ini. Nah, jadi untuk writing itu intinya planning di awal itu penting untuk memastikan task response kita, coherence kita masuk organisasi kita. Di ujung juga proofreading ini penting untuk memastikan kita kontrol vocab sama grammarnya udah pas. Kita hindari kesalahan grammar yang terlalu banyak. Kita lihat, oh kalimatnya terlalu panjang nih, kita bagi jadi dua. Jadi ketika proses proofreading pun, kita memastikan kalau memang grammarnya terkontrol dengan baik. Vocabnya juga terkontrol dengan baik. Tidak yang terlalu memaksakan fancy words. Seperti itu. Ya. Oke. Nah, terakhir nih speaking. Speaking ya. Oke. Speaking ini ada 3 bagian. 11 menit sampai 14 menit, maksimalnya 14 menit. Dan itu bentuknya seperti ini. Nah, ini part 1-nya. Kalau yang belum tahu, saya jabarkan sedikit. Part 1 itu mengenai diri kita. Jadi di sini pasti banyak sekali kata yang your, ini ada your, do you, ya, that you would recommend, ya. Ini pun in your country. Jadi pertanyaannya mengenai kita atau mengenai negara kita, eating habit dan sebagainya. Part 2 itu masih sama. Ini juga masih ada kata you. Why you enjoy. Explain why you would recommend. Jadi untuk yang part 1, part 2 ini, intinya kita ngomong aja sesuai dengan yang diri kita ini. Jadi kalau ditanya what's your favorite meal, kita jawab saja favorite meal ini. Gitu. Tapi ya tentunya perlu latihan ya. Nggak semudah itu jawabnya. Tidak ada latihan-latihan tertentu. Nah, part 3 ini yang agak tricky karena dia masuk ke pertanyaan yang sifatnya critical thinking. Kalau teman-teman lihat di 3 ini nggak ada lagi kata you. Mungkin bisa ada kata what do you think? Atau in your opinion, menurut pendapat Anda, mungkin masih ada kata-kata you atau your di sini, tapi di part 3 ini biasanya pertanyaannya lebih ke people in general. Untuk orang-orang secara umum. Jadi kita ngomongin diri kita lagi. Nah, ini strateginya nanti dikembangkan. Kalau kita ikut persiapan bisa cari-cari gimana sih cara deal with all these things gitu. Untuk penilaiannya ya, penilaiannya itu sama dengan yang writing ya. Oke. Nah, ini ada pertama fluency and coherence ya. Jadi flow dan speed. Jadi yang penting kita ngomongnya jangan terlalu cepat juga. Lexical resource itu vocab. Ini sama dengan writing, use words correctly, not only about fancy words. Grammar range, some mistakes are acceptable as long as meaning is clear. Jadi jangan terlalu banyak juga kesalahan, tapi pastikan kesalahannya pun nggak mengganggu komunikasi. Kemudian kalau pronunciation nggak perlu terdengar British, yang penting clear pronunciation, easy to understand itu clue-nya. Dan clarity equals perfection. Selama kita jelas ngomongnya, nggak perlu terdengar British, itu cukup jelas. Ya, nah, yang tidak dinilai itu pertama pengetahuan. Kita nggak perlu tahu banyak mengenai pertanyaan-jawaban pertanyaan tersebut. Kita bisa selalu mulai dengan I'm not really sure. Ya, tapi tetap menjawab, but I think. Gitu. Nah, opini kita pun mereka nggak akan nilai. Dia hanya nilai dari bagaimana cara kita mendeliver opini tersebut. Meskipun opini kita berbeda dengan pendapat orang pada umumnya, nggak masalah. Aksen tidak dinilai, personality tidak dinilai. Jadi teman-teman nggak perlu ragu kayak tadi bagian pertama ditanya makanan favoritnya apa, ya jawab aja secara jujur. Ya, nggak perlu akan khawatir saya akan dinilai nih berdasarkan mereka pengen tahu banget mengenai hidup saya. Enggak, mereka nggak perlu tahu mengenai hidup kita. Enggak, mereka cuma lihat kita bisa nggak sih ngomong mengenai hobi kita, keluarga kita, dan sebagainya. Jadi jangan takut untuk ya be honest, just answer the question confidently gitu ya. Nah, untuk writing speaking pertama time practice. Writing dua-duanya itu time, jadi kita harus time managementnya baik.
Speaking itu nanti di bagian part 2 ada yang kita bicara selama 20 menit, jadi coba di time selalu praktisnya. Kalau masih struggle mungkin boleh tambah waktunya sedikit, yang tadi tes 120 jadi 25, 40, 45, boleh repetition. Jadi teman-teman itu disarankan ada orang yang kasih feedback sih kalau untuk writing dan speaking. Karena setelah feedback kita bisa coba melakukan hal yang sama lagi. Jangan ganti topik dulu, coba lagi topik yang sama setelah dapat feedback dari teman atau dari guru. Coba lagi topik yang sama, direkam, didengar, oh sudah oke nih. Atau esainya dikasih feedback sama guru, ini belum terorganize dengan baik nih, kamu perlu masukin contoh lagi. Tulis lagi, silakan. Nah itu repetition itu membantu. Jadi itu coba contoh latihan yang efektif seperti itu. Kita nggak apa namanya selesai latihan, coba cari feedback. Kemudian lakukan lagi, jawab lagi topik yang sama. Oh, makin mahir nih seperti itu. Jadi repetisi itu jangan diremehkan. Bukan berarti kita nggak maju ya kalau repeat suatu topik atau kita tulis ulang esai yang sama. Berarti kita nggak maju. Bukan. Kita hanya memperdalam topik yang ini sebelum maju ke topik yang lain. Seperti itu ya. Jadi untuk yang strategi yang bisa saya berikan mungkin seperti itu. Mohon maaf kalau kayaknya cepet banget ya banyak banget strateginya. Karena saya mencoba untuk share sebanyak mungkin. Mudah-mudahan ada yang nyangkut sebagian besar ya dan bisa menjadi acuan untuk teman-teman persiapan ke depan atau mengubah cara latihannya biar lebih efektif tadi ya. Ada beberapa latihan yang lebih efektif. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Saya kembalikan ke Nino. Silakan Nino. Terima kasih Mr. Raymond atas pemaparan untuk skill writing dan juga speaking. Sahabat LBI, jika ada pertanyaan ataupun komentar, boleh silakan langsung diketikkan saja di chat box, saya akan baca. Untuk yang pertama, Mr. Raymond, kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Ada dari Hardika Ajeng. Sir, bagaimana caranya memperbaiki tenses dan grammar blindness untuk writing, kemudian saat speaking part 1, apabila jawaban kita agak bertolak belakang antara jawaban awal dan jawaban selanjutnya, apakah itu akan mempengaruhi nilai? Gimana, Mr. Raymond? Silahkan. Oke, bagus banget ya. Untuk yang pertama dulu. Nah, kalau tenses itu memang sesuatu yang perlu di-drill. Sayang sekali tidak ada jawaban yang mudah ya untuk menjawab itu. Kalau ada jawaban yang mudah, semua orang pasti bisa melakukannya. Tapi nggak bisa ya. There's no easy way. Lagi-lagi. Jadi kita memang harus perlahan-lahan dulu. Kalau kita merasa lemah dengan grammar, ada kata blindness. Wah, ini berarti perlu dipelajari lagi grammar rules-nya. Itu berarti mungkin harus coba kalau mungkin ikut kelas ya. Kalau kelas itu kan ada kelas yang kayak grammar enrichment atau sesuatu yang bisa kita ikuti kelasnya yang memberikan kita lebih banyak grammar insights. Dan untuk seperti itu juga kalau sudah dapat insights-nya ya dilatih, kita berlatih. Bagaimana kapan pakai present perfect tenses, kapan pakai past perfect tenses itu harus dilatih karena knowledge itu akan terbentuk tapi eksekusinya ketika kita latihan. Jadi kita nggak cukup hanya tahu, blindness-nya harus ditanggulangi dulu nih. Kita harus tahu dulu mengenai grammar, nggak bisa blind lagi. Baru setelah udah dapat info kita latihan nulis kalau untuk konteksnya writing. Bisa ikut kelas kayak grammar for writing atau kelas-kelas lain yang mungkin latih nulis tapi fokus ke grammar. Kemudian saat di speaking part 1, jawaban kita agak bertolak belakang antara jawaban asal dan jawaban selanjutnya. Nah, untuk speaking part 1 ini makanya tadi saya bilang kita kalau bisa jawabnya ya secara jujur aja. Supaya nggak ada nanti kayak kok jawabannya tadi ini, jawaban yang berikutnya ini. Misalnya kita jawab ditanya, do you like reading misalnya. Kita bilang, I really like reading because reading gives me a lot of enjoyment, bla bla bla. Kita ngomong ya. Tapi kemudian di yang pertanyaan berikutnya kita ngomong kan sesuatu yang kayak gini. I don't really like to do things that requires me to read a lot. Tiba-tiba kayak gitu nggak nyambung. Nah, itu kan berarti ada sesuatu yang tidak konsisten di situ. Nah, itu bisa examiner mikir apa tadi dia ngarang ya gitu. Kayak gitu. Nah, itu jadi mungkin nilainya tidak akan berpengaruh besar, tetapi itu akan membuat si examinernya agak bingung aja sih. Seperti itu. Karena selama eksekusinya masih menggunakan bahasa yang betul, ya. Jadi kalimat dua hal bertolak belakang ini bahasanya masih oke, itu biasanya nilai nggak akan berpengaruh, nggak akan turun drastis, nggak akan tiba-tiba mempengaruhi nilai dari harusnya 6,5 jadi cuma 6 gitu. Karena lagi-lagi bahasanya, cara kita delivernya itu yang penting, isinya sebenarnya nggak begitu penting. Tapi ya makanya tadi saya bilang kalau speaking part 1 jawab jujur aja, nggak perlu yang dibuat-buat, nggak, karena personality kita kan nggak dites ya. Kita nggak perlu terlihat sebagai orang yang sangat keren banget gitu di depan si examinernya itu dengan mengarang jawaban atau membuat jawaban kita menjadi keren banget, nggak perlu dijawab seadanya saja. Kemudian untuk yang satu lagi yang mana tadi Nino ya? Sudah,
Sudah, Mister. Oh Sudah, itu itu ya. tadi. Iya. Oh Ini itu ada ya. Oke, pertanyaan thank menarik you. juga. Ada pertanyaan Hmm, menarik terkait speaking dan juga writing. Apakah hmm. konsistensi term British atau American itu dinilai? Karena kadang-kadang kita tulis Oh. dan ucapnya tuh berubah-ubah antara yang versi yang British dengan American. Kalau menurut sepengetahuan Mr. Raymond, bagaimana? Oke, itu pertanyaan yang bagus ya. Jadi sebenarnya kita disarankan untuk selalu konsisten. Kalau kita mau pakai British English ya, British English untuk spelling, terutama kalau nulis jawaban di essay kita atau nulis writing task one itu kalau bisa memang konsisten terus seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kalau kita ngomong kan kadang-kadang itu real time ya. Jadi kita nggak sempat untuk konsisten tadi tuh. Kita nggak sempat konsisten untuk kadang-kadang pakai trash, kadang-kadang pakai rubbish kita ngomongnya. Nah, sebenarnya dua kata itu kan nggak salah ya, bukan kata yang salah. Jadi hanya masalah variasi saja. Kalaupun itu akan mempengaruhi nilai, itu sedikit sekali porsinya. Karena lagi-lagi trash, rubbish itu dua kata yang betul, bukan kata yang salah. Gitu. Kecuali kalau kita ngomongnya salah, kita bilangnya trush. Rubbish, kemudian berikutnya kita bilang trush. Nah, itu kan pronunciation yang salah. Tapi kalau kata trash, rubbish untuk konteks sampah, dua-duanya kata yang betul. Meskipun memang satu varian American, satu varian British. Gitu. Kalau ngomong jadi ya udah nggak apa-apa, keluar aja. Nggak perlu terlalu banyak kita khawatir dengan konsistensi. Seperti itu. Nah, kalau nulis baru, karena nulis itu kan kelihatan spellingnya ya, itu sebisa mungkin kita coba untuk konsisten. Tapi lagi-lagi kembali ke dua kata color dan color, with or without that you, ya itu artinya tetap sama dan dua-duanya kata yang benar. Gitu. Jadi jangan juga kita stuck dengan aduh harus konsisten nih. Dan kita pas proofreading itu kita cari yang itu, kita fokusnya ke yang itu. Jangan. Ketika kita proofreading ngecek tulisan kita lagi, lebih baik kita cek yang tadi spellingnya udah betul belum. Eh, Terlepas dari British atau American gitu. Kemudian grammarnya udah masuk semua belum? Ada typo nggak? Seperti itu. Lebih baik fokusnya ke situ kalau nulis. Jadi kalau memang nanti kita sudah coba cari color-color itu masih lolos juga, misalnya masih ada inconsistency di our writing, ketika si pembaca itu lihat, dia akan ya dua-duanya kata yang betul juga kok, tidak tidak salah gitu. Jadi dia kayak nggak punya argumen untuk kira-kira mengurangi nilai kita secara signifikan seperti itu ya. Jadi jangan terlalu khawatir, cobalah untuk selalu konsisten, tapi kalau misalnya ternyata lepas juga, ternyata jadi nggak konsisten pas nulis atau ngomong ya, kita nggak perlu terlalu khawatir saya rasa seperti itu ya. Oke. Oke, sahabat LBI, Hmm. jika ada yang ingin bertanya secara langsung, silakan raise hand saja sambil menunggu satu pertanyaan lagi, Mr. Raymond. Karena tadi banyak yang Hmm. bilang kalau writing itu sulit katanya. Jadi, ini ada pertanyaan dari Muhammad Dian Nugraha, bagaimana mencari ide untuk argumen dengan cepat pada saat mengerjakan writing task itu? Oke, nah ini pertanyaan yang semua orang juga mau tahu ya. Karena saya pun ketika dapat topik yang aneh, saya akan goyang dulu nih. Aduh, gimana nih ya? Bingung dulu. Memang kita coba memperluas wawasan kita itu pertama. Kita nggak perlu knowledge yang baik mengenai topiknya. Jadi kalau tadi di speaking saya bilang knowledge itu nggak dinilai. Sama dengan writing. Jadi you don't need to be smart about the topic. Kita nggak perlu knowledge kita nggak perlu dalam banget mengenai sebuah topik yang ditanya. Kita cukup ngomong apa yang semua orang juga sudah tahu sebenarnya. Karena lagi-lagi intinya bukan itu. Intinya adalah eksekusinya. Kalimat-kalimatnya, vocab-vocab yang kita pakai bukan seberapa dalam kita tahu mengenai topik tersebut. Tapi tentunya ya kita harus tahu sedikit. Terakhir ada murid saya tanya, dia latihan dapat topiknya a policy. Dia bilang dia harus tulis mengenai sebuah policy di negara di negara dia yang disukai. Yang menurut dia a good policy. Dan dia bingung tuh, saya nggak tahu apa-apa mengenai policy in my country. Akhirnya saya bilang, ya kamu harus coba expand knowledge kamu sedikit. Kamu nggak perlu tahu banyak mengenai policy atau legal system di negara kamu ya. Policy itu apa ya? Kebijakan ya. Di negara kamu kamu nggak perlu tahu banyak, tapi kamu harus tahu sedikit mengenai itu dan kamu harus bisa punya critical thinking ability, memberikan pendapat. Menurut saya policy ini bagus karena ini. Menurut saya kebijakan ini kurang baik karena seperti ini. Nah, itu dan ide itu kan apa saja boleh. Kita boleh opini kita lagi-lagi tidak dinilai betul atau salahnya tapi lebih ke delivery-nya. Nah, untuk bisa secara cepat mikir itu memang perlu latihan. Latihannya dengan topik-topik yang bervariasi. Jangan, jadi kalau latihan writing misalnya, kalau di kelas saya bisa bilang ke murid saya, kita latihan writing ya. Latihan writing ini saya akan tarik topik random. Saya pun nggak tahu latihan topik apa yang murid saya akan dapat. Coba tanya murid saya yang ada di sini. Saya bilang saya topik random ya.
saya tarik dulu topik ini dari task bank saya. Kita lihat hari ini dapat topiknya apa. Saya pun nggak tahu topiknya apa. Dan itu akan kita gunakan untuk berlatih. Setiap hari topiknya berbeda dan itu mendevelop critical thinking ability. Dan vocab-vocab yang kita udah tahu tapi lupa ke-trigger lagi tuh dengan latihan dengan topik-topik yang banyak gitu. Jadi eh, perlu latihan dan perlu critical thinking ability. Jadi kalau teman-teman mau ikut kelas kayak EAP, English for Academic Purposes, itu salah satu elemennya adalah critical thinking. Gimana cara kita melihat sebuah teks kemudian berpikir secara logika, kira-kira saya setuju nggak ya sama teks ini, atau kira-kira saya punya knowledge apa ya mengenai teks ini. Nah itu sesuatu yang harus kita biasakan gitu. Atau berharap, saya sebenarnya nggak mau ngomong masalah keberuntungan ya, tapi menurut saya tes IELTS itu ada keberuntungan yang bermain di dalamnya. Jadi kalau kita dapat topik yang mudah, ya udah kita nggak perlu khawatir dengan mencari ide terlalu terlalu banyak. Jadi berdoa dan berusaha teman-teman. Jadi kita nggak hanya latihan aja, berdoa juga karena kita butuh keberuntungan sedikit nih supaya siapa tahu dapat topiknya yang nggak terlalu sulit gitu ya, yang kita sebenarnya udah cukup paham. Oh oke, nggak perlu mikir critical thinking terlalu banyak gitu. Tapi semua kembali ke satu hal, berlatih dengan topik-topik yang bervariasi supaya kalau kita ketemu topik yang sulit, tapi kita sudah berlatihan sebelumnya, meskipun nggak sama persis, tapi berhubungan, ada hubungannya, itu kita sudah siap. Oh, saya tahu nih, udah pernah latihan topik yang mirip seperti ini. Kayak gitu. Ya. Oke. Baik. Oke, sepertinya IELTS itu bukan soal siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling siap. Betul ya, Mr. Raymond? Betul sekali. Dengan strategi terbaik, latihan yang konsisten, dan juga tempat dan teman belajar yang tepat, kami yakin bahwa skor impian teman-teman semuanya, sahabat LBI semuanya akan sangat mungkin untuk dicapai. Sahabat LBI, nanti akan ada foto bersama di akhir sesi, tapi sebelumnya, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Mr. Raymond atas sharing yang luar biasa pada webinar kali ini. Terima kasih banyak. Dan tentunya terima kasih untuk sahabat semuanya yang sudah hadir atas partisipasinya. Mohon maaf kami tidak bisa menjawab semua pertanyaan yang muncul, tapi nanti kita bisa bahas di kelas ya. Baik, saya akan meng-handover sesinya ke Miss Delvina untuk sesi foto dan sebagainya. Dan saya, Nino Sumiarsi, selaku MC dan juga moderator, mohon pamit undur diri dari sesi webinar ini. Terima kasih, Miss Delvina, silahkan. Oke, terima kasih Miss Nino dan terima kasih juga Sir Raymond atas pemaparan materinya malam ini yang super duper lengkap. Sahabat LBI bisa belajar tips and triknya, bahkan kemampuannya dibahas satu persatu dari writing, speaking, reading, and writing gitu. Nah, seperti yang sahabat LBI bisa, mungkin boleh next slide, Mas Hanafi. Oke, jadi bagi yang belum tahu, LBI FIB UI itu adalah lembaga bahasa di bawah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Jadi kami menyediakan berbagai layanan bahasa dan saat ini kami sedang membuka pendaftaran kursus term 2 2026. Periode pendaftarannya sudah dibuka dari kemarin 9 Maret sampai dengan 11 Mei 2026. Nah, program apa aja sih yang tersedia di LBI? Jadi yang pertama ada program pelayanan bahasa atau layanan bahasa, lalu ada PPP, program penerjemahan dan penjuru bahasaan, lalu ada BIPA, program BIPA itu adalah program bahasa Indonesia untuk penutur asing. Boleh next slide? Karena malam ini kita bahasnya bahasa Inggris nih, bahasa kan ya, jadi ada program pelayanan bahasa apa aja sih yang tersedia di LBI? Yang pertama pastinya kami menyediakan kelas bahasa Inggris. Nah, tapi di LBI itu kelas bahasa Inggrisnya nggak cuma bahasa Inggris umum. Jadi sahabat LBI kalau punya target kemampuan bahasa Inggris tertentu seperti academic presentation skills atau academic writing, business English, lalu grammar for writing dan seterusnya, kita menyediakan. Lalu kami juga menyediakan kursus persiapan tes bahasa Inggris dari IBT preparation, IELTS preparation, IELTS writing and speaking, lalu ada TOEFL preparation. Nah, kita tuh LBI itu paling lengkap ya sahabat LBI. Jadi kita juga menyediakan kelas non-Inggris dari bahasa Arab, Belanda, bahkan isyarat, lalu Mandarin hingga Spanyol, seperti itu. Boleh next slide? Nah, kita bahas lebih detail sedikit. Kami menyediakan kelas IELTS preparation bagi sahabat LBI yang mungkin masih belum siap nih menghadapi tes IELTS gitu. Nah, kami menyediakan kelas persiapan tes IELTS
di mana sahabat LBI bakal diajarkan untuk eh, mengasah kemampuan yang diujikan di tes IELTS. Biayanya mulai dari 2.100.000 untuk kursus selama kurang lebih 3 bulan dengan total 26 sesi. Lalu metode belajarnya tersedia daring dan luring, jadwal tersedia di weekdays dan weekend. Lalu boleh next slide. Nah, seperti yang udah aku sebutkan sebelumnya, kita juga ada kelas IELTS Writing and Speaking. Kelas ini seperti namanya berfokus pada kemampuan writing and speaking. Jadi bagi sahabat LB yang udah pede nih reading dan listeningnya, tapi writing and speakingnya masih, aduh takut karena kan pasti dua itu struggle ya, itu struggle umum gitu. Jadi bisa banget ikut kelas IELTS Writing and Speaking. Biayanya sebesar 2.520.000 untuk kursus selama kurang lebih 3 bulan juga, namun total sesinya ada 20 sesi, metodenya luring, dan jadwal kelas di hari Sabtu. Boleh slide selanjutnya? Nah, sekarang nih bagi sahabat LBI yang udah siap buat tes IELTS, tuh, setelah ngikut webinar ini jadi udah siap banget dan pengen ikut tes IELTS Sabtu ini juga. Nah, LBI adalah Authorized Test Center, kami bekerja sama dengan British Council, dan biaya tes kami adalah sebesar 3.490.000. Tes IELTS dilakukan secara onsite. Dan bagi yang belum tahu fungsi IELTS buat apa sih, mungkin belum berencana nih buat ngambil tes IELTS, tapi akan. Nah, IELTS itu bisa buat syarat masuk universitas, terutama universitas luar negeri, bisa jadi syarat administratif untuk kerja juga di luar negeri, lalu bisa jadi syarat masuk kelas internasional atau KKI seperti di UI, lalu bisa juga untuk bukti kemampuan bahasa Inggris sahabat LBI, seperti itu. Nah, mungkin sedikit kita bahas cara pendaftarannya ya. Sahabat LBI bisa screenshot link bit.ly/IELTS LBI FIBUI. Lalu boleh kita kunjungi link tersebut. Link ini juga bisa diakses oleh sahabat LBI di website kami, LBI FIBUI. Oke. Pendaftaran dilakukan melalui website British Council. Nah, seperti ini nanti tampilannya. Sahabat LBI bisa lihat di sini ada pilihannya mau IELTS akademik atau IELTS General Training. Bagi yang belum tahu, mungkin IELTS akademik seringnya buat masuk universitas atau untuk keperluan studi seperti itu. Lalu IELTS General Training biasanya untuk pekerjaan. Nah, boleh kita coba pilih IELTS akademik. Lalu sahabat LBI bisa pilih Indonesia untuk country-nya. Lalu sahabat LBI bisa pilih Depok. Depok adalah tempat lokasi LBI FIBUI, kampus UI Depok. Kita bisa scroll ke bawah. Sahabat LBI bisa pilih Show Me All the Dates untuk mengetahui jadwal-jadwal yang tersedia di venue tes LBI seperti itu. Setelah itu bisa search for test. Nah, nanti akan keluar jadwal. Nah, langsung muncul nih. LBI ada di pertama. Lalu muncul jadwal-jadwalnya dan sahabat LBI bisa langsung pilih mau kapan. Bisa langsung book test seperti itu. Nah, setelah book test, sahabat LBI bisa ikut aja instruksi dari British Council, dari website British Council-nya. Nah, bagi yang belum tahu juga, sekarang itu LBI FIBUI UI Salemba, terutama sudah tersedia venue tes IELTS di LBI Salemba. Jadi letaknya di Jakarta Pusat. Jadi bagi sahabat LBI yang kejauhan nih ke Depok, bisa banget ikut tes IELTS yang di LBI FIBUI Salemba. Jadi nanti tinggal pilih aja Jakarta Central untuk lokasinya. Dan nanti akan muncul LBI Salemba seperti pada layar. Lalu tinggal pilih jadwalnya dan book test. Seperti itu. Jadi ditunggu kehadiran sahabat LBI di venue tes LBI ya. Oke, terima kasih. Mungkin sebelum benar-benar berakhir, kita foto bersama dulu. Bagi sahabat LBI yang bisa menyalakan kamera, silakan menyalakan kamera. Lalu foto akan dibantu oleh Mas Hanaf. Silakan. Oke, teman-teman bisa bersiap ya.
Mungkin bisa bergaya aja karena lumayan banyak yang datang, ada 100-an. Jadi eh, mungkin teman-teman ada di slide 1, slide 2 dan sekian. Oke, 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya untuk slide selanjutnya 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya 1, 2, 3. Oke. Ada. Selanjutnya 1, 2, 3. Terakhir, slide terakhir 1, 2, 3. Oke, sudah semua. Oke, terima kasih Mas Hanafi. Sekali lagi saya mewakilkan pihak LBI mengucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat LBI yang sudah hadir pada webinar malam ini. Terima kasih juga kepada Sir Raymond dan Miss Nino atas untuk pemaparannya malam ini. Dan good luck on your test, sahabat LBI. Semoga tesnya lancar, apalagi setelah webinar malam ini. Sampai jumpa di webinar-webinar selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih semua.